Ex-Kabareskrim Polri, Komjen Pol. Purn. Susno 2J menaruh harapan besar kepada Prabowo Subianto untuk menuntaskan kasus Vina Cirebon. Meski Otto Hasibuan, pengacara 7 terpidana kasus Vina Cirebon, kini diangkat sebagai Wakil Menteri Koordinator, Wamenko Hukum, HAM, dan Pemasyarakatan di Kabinet Merah Putih, Susno menilai Otto tak bisa berbuat banyak jika upayanya tidak didukung oleh Prabowo. Sebab, Prabowo sebagai pemimpin tertinggi negara memiliki kebijakan untuk memerintah menteri ataupun wakil menteri. Bahkan, ia memiliki kewenangan untuk mengubah sistem peradilan ataupun undang-undang. Bagaimana menteri atau wakil menteri mau mengubah sistem peradilan atau mengubah undang-undang kalau presidennya tidak tanda tangan, tidak setuju dengan apa yang dilakukan? Ya enggak jalan karena yang punya pengaruh kepada DPR itu bukan menteri tapi presiden, ujar Susno seperti dikutip dari Nusantara TV yang tayang pada Senin, tanggal 22 Oktober tahun 2024. Akan tetapi, Susno berharap Otto yang kini dekat dalam lingkaran pemerintahan, bisa memberikan masukan terhadap Prabowo terkait kasus Vina Cirebon. Susno juga menaruh harapan besar kepada Prabowo usai sang presiden menyatakan dalam pidatonya akan memerhatikan masalah penegakan hukum dengan konsekuen dan masalah keadilan. Di sisi lain, Otto Hasibuan, pengacara dari 7 terpidana kasus Vina Cirebon kini menjadi orang terdekat Prabowo Subianto. Prabowo Subianto menunjuk pengacara Otto Hasibuan sebagai Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, pada Minggu, tanggal 20 Oktober tahun 2024, malam. Otto Hasibuan sebagai Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, kata Prabowo. Otto Hasibuan akan ditempatkan di Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, yang sebelumnya dikenal dengan nama Kementerian Hukum dan HAM. Namun, Otto Hasibuan dinilai tak lama lagi bakal mengundurkan diri dari tim penasehat hukum 8 terpidana kasus Vina Cirebon setelah dirinya diangkat menjadi wakil menteri di pemerintahan Prabowo. Pasalnya, Otto memilih hengkang karena dikhawatirkan akan memunculkan konflik kepentingan terhadap proses yudisial di Mahkamah Agung, MA. Proses panjang pengungkapan kasus Vina Cirebon rupanya turut menyita perhatian Aibtu Zakaria. Polisi yang punya nama beken Jacqueline Chopper itu belakangan menyenggol ex-petinggi Polri. Ya, Jacqueline Chopper turut memberi komentar terhadap sosok mantan Kabareskrim, Susno 2J dan ex-Wakapolri, Ogro Seno yang kerap tampil dan bersuara di kasus Vina Cirebon. Polisi nyentrik itu menyenggol dengan kalimat sopan. Jacqueline Chopper memuji kritikan membangun yang kerap dilempar seniornya terhadap kinerja kepolisian saat ini. Menurutnya, selagi kritikan itu dapat membangun, maka jangan pernah menutup mata dan telinga. Ya bagus, jadi buat bahan pembelajaran juga. Kita jangan anti kritik juga, apalagi beliau juga mantan penyidik lah istilahnya mantan reserse, mantan orang tua kita juga, ujar Jack dikutip dari YouTube Diskursusnet. Dilansir tribunnewsbogor.com, Minggu, tanggal 20 Oktober tahun 2024. Jacqueline Chopper juga tak masalah jika saat ini publik mengkritik Ibtu Rudiana selaku rekannya di kepolisian. Ya silakan saja hak masyarakat untuk itu. Saya nggak ada perasaan tersinggung atau sakit hati. Kalau masyarakat merasa tidak puas ya silakan, terangnya. Sementara itu, Jacqueline Chopper merupakan salah satu polisi yang juga cukup dikenal. Selama 25 tahun bertugas di bagian reserse, Jacqueline Chopper sudah sering menghadapi penjahat jalanan. Salah satu pengalaman yang tak terlupakan bagi Jacqueline Chopper adalah ketika menangkap perampok mesin ATM. Di tahun 2006 terjadi perampokan mesin pengisi ATM di daerah Cawang dengan nilai kerugian mencapai 2,8 miliar rupiah. Polisi bergerak cepat menangkap komplotan pelaku perampokan. Namun ada satu gembong perampok yang berhasil kabur ke Bandung, Jawa Barat. Jacqueline Chopper dan tim mengejar pelaku ke Bandung. Di sana diketahui keberadaan pelaku di Ranca Ekek, Cipacing.
Jacqueline Chopper dan tim mencegat pelaku yang berada di dalam mobil bersama 2 rekan dan 1 wanita. Saat itu anggota tim diwanti-wanti untuk berhati-hati karena pelaku menggunakan senjata api dan granat. Terjadilah baku tembak antara aparat kepolisian dan pelaku perampokan. Karena pelaku tak mau menyerah, Jacqueline Chopper berinisiatif menghentikan mobil pelaku. Saya cekik pelaku. Pelaku nembak. Pertama kali nembak yang saya rasakan daerah jantung. Saya cuma istighfar. Yang ada di pikiran saya jangan sampai pelaku ini lepas, kata Jacqueline Chopper dikutip dari YouTube Kick Andy Show. Keluarga Vina mengatakan Dede tak bisa begitu saja dipenjara untuk menggantikan 7 terpidana. Menurutnya, para terpidana kasus Vina Cirebon harus melaporkan ke polisi atas keterangan palsu, barulah Dede bisa dipenjara. Dede mencabut keterangannya soal kasus Vina Cirebon. Dede merupakan teman Aep yang awalnya bersaksi melihat Eki dan Vina dilempar batu dan dikejar terpidana kasus Vina Cirebon pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. 8 tahun berlalu, Dede muncul kembali membuat pengakuan bahwa kesaksian tersebut adalah bohong. Dede bahkan rela menebus kesalahannya itu dengan dipenjara menggantikan para terpidana kasus Vina Cirebon. Menanggapi itu, pengacara keluarga Vina Putri Maya Rumanti berpendapat hal itu tidak bisa dilakukan. Terkecuali terpidana kasus Vina merasa dirugikan oleh Dede. Kalau terpidana merasa dirugikan mereka lapor dulu baru Dede bisa diproses, kata Putri. Walau begitu Putri Maya Rumanti menekankan keluarga Vina masih menunggu putusan sidang peninjauan kembali, PK, terpidana kasus Vina Cirebon. Kami menunggu hasil putusan PK. Kalau dikabulkan maka alhamdulillah kejadian itu bukan pembunuhan, tapi kecelakaan, kata Putri Maya Rumanti. Menurutnya, keluarga Vina akan menerima bila memang pengadilan memutuskan motif kasus Cirebon 2016 karena kecelakaan. Pihak keluarga juga apapun yang jadi keputusan mereka akan terima. Kenapa yang lain baru bermunculan saat ini, katanya. Kata Putri, pihak keluarga hanya menyesalkan saksi-saksi baru muncul saat ini, bukan pada tahun 2016 lalu. Yang kami sesalkan kenapa pihak tersebut harus bungkam sekian lama, membiarkan orang lain di penjara. Kenapa kalau tidak ada film Vina berarti tidak akan terungkap mereka akan dipenjara seumur hidup, katanya. Sebelumnya dalam sidang PK kasus Vina, Dede mencabut keterangannya pada Jumat, tanggal 12 September tahun 2024. Saya tidak melihat anak-anak nongkrong dan tidak melihat kejar-kejaran dari SMP 11 sampai ke flyover, kata Dede. Ia mengaku diajak Aep ke Polres Cirebon Kota bertemu Ibtu Rudiana. Aep dan Rudian lantas memberi arahan pada Dede. Dede juga mengungkap bahwa Aep menyimpan dendam pada terpidana kasus Vina karena pernah digerebek bersama seorang wanita di bengkel cuci mobil. Atas kesalahannya itu Dede mengaku rela dipenjara menggantikan terpidana kasus Vina Cirebon. Detik ini kalau bisa 7 terpidana bebas,